Baiklah, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah sangat semangat mengerjakan tugas dari ibu dan mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu. Terima kasih, sangat ibu apresiasi kalian semua. Nah, jadi untuk uh, materi atau jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ibu sudah ajukan kepada kalian tadi, berikut adalah jawabannya. Nah, pertanyaan pertama, berdasarkan tabel di atas yang kalian isi identifikasi mengenai perbedaan fisik dari anggota keluarga kalian. Nah, kalian bisa menemukan apa faktor penyebab hal tersebut bisa terjadi. Nah, faktor penyebabnya pewarisan sifat pada manusia adalah kromosom. Kromosom di sini merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Nah, gen ini berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Setiap inti sel suatu makhluk hidup memiliki dua jenis kromosom, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Nah, yang pertama untuk kromosom tubuh berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme. Kromosom tubuh dilambangkan dengan A yang berasal dari kata autosom, yang terdiri lagi dari 22 pasang atau berjumlah 44 buah. Autosom terletak pada sel tubuh dan berpasangan sehingga disebut kromosom diploid atau ditulis dengan 2N. Nah, kemudian kromosom kelamin. Kromosom kelamin atau gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Gonosom berjumlah 1 pasang atau 2 buah. Gonosom pada laki-laki dilambangkan dengan XY dan pada perempuan dilambangkan dengan XX. Gonosom terletak pada sel kelamin dan tidak berpasangan sehingga disebut kromosom haploid atau ditulis dengan N. Nah, untuk warna kulit, manusia juga dikode oleh banyak gen, dapat disederhanakan menjadi 3 gen. Misalnya, 3 gen tersebut yaitu gen A, B, dan C yang mengkode pembentukan pigmen kulit, yaitu melanin sehingga kulit menjadi gelap. Nah, kemudian ada bentuk rambut pada dahi, itu kan yang bisa kita lihat di sekitar dahi. Nah, ketika kita mengamati rambut yang tumbuh pada dahi orang lain, pasti akan terlihat perbedaan. Ada rambut yang tumbuh melingkar, biasa, atau tumbuh seperti huruf F ya, V, vitamin, atau yang dikenal dengan widow's peak. Nah, tumbuhnya rambut seperti huruf V di sini dikontrol oleh gen W yang diambil dari Windows. Peak, gen W di sini bersifat dominan. Orang yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi memiliki gen WW homozigot dominan atau gen W besar W kecil atau heterozigot. Nah, sedangkan orang yang tidak memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf V memiliki genotipe homozigot resesif atau W kecil. Kemudian ada tipe perlekatan caping telinga. Nah, ini tuh juga dikode atau ketika kamu mengamati beberapa bentuk telinga, maka ada yang caping telinganya melekat dan ada yang terlepas, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Tipe perlekatan caping telinga ini juga dikontrol oleh gen, yaitu gen G atau untuk caping telinga terpisah atau terlepas, dan gen G untuk caping telinga melekat, G kecil ya untuk caping telinga melekat. Nah, kemudian ada bentuk rambut. Bentuk rambut juga dikode oleh gen. Ada 2 versi gen yang mengendalikan tipe rambut. Gen C yang dominan mengkode rambut keriting dan gen S resesif itu mengkode rambut lurus. Nah, jadi faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi itu tadi untuk secara umumnya yaitu ada 2 faktor, karena adanya kromosom dan gen pada manusia.
Nah, selanjutnya yang nomor 2, pertanyaan, apakah materi genetik sangat berperan dalam perbedaan bentuk fisik pada manusia? Jawabannya adalah ya, sangat berperan. Karena sifat dan karakteristik manusia adalah warisan dari generasi sebelumnya. Artinya, sifat dan karakteristik setiap orang merupakan warisan dari orang tua. Nah, warisan tersebut diberikan melalui materi genetik. Yang kita bahas sebelumnya itu tadi kromosom dan gen. Ayah akan mewariskan materi genetik melalui sel sperma, sedangkan ibu melalui sel telur atau ovum. Materi genetik pada ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi. Nah, dari penggabungan materi genetik ini muncul karakteristik yang mirip dengan ayah dan ibu. Nah, molekul yang berperan dalam materi genetik adalah asam nukleat. Asam nukleat tersebut adalah DNA dan RNA. Secara umum, keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup disimpan dalam DNA. DNA terletak di dalam inti sel. DNA menjadi untayan cukup panjang agar tersusun di dalam inti sel yang kecil. Untayan DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Pada suatu rangkaian DNA terdapat perintah yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik makhluk hidup yang disebut gen. Nah, dengan protein histon, lilitan DNA membentuk benang-benang kromatin. Saat sel akan membelah, benang-benang kromatin ini akan membentuk kromosom. Nah, jadi materi genetik itu sangat berperan ya dalam sifat dan karakteristik manusia. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, yaitu apakah yang dimaksud dengan peristiwa pewarisan sifat pada manusia? Nah, jawabannya pewarisan sifat atau hereditas, nama lainnya ya, merupakan penurunan sifat dari induk orang tua kepada keturunannya atau si anak. Nah, itu materi kita pada hari ini, yaitu pewarisan sifat pada manusia yang kita sudah tahu bersama ya pengertiannya, yaitu pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak-anaknya. Nah, jadi demikian. Tetap semangat belajar, tetap semangat untuk menuntut ilmu, jangan menyerah, jangan merasa bosan untuk menuntut ilmu, karena ilmu sangat berguna dan bermanfaat untuk kita. Nah, jadi itu untuk pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam membawakan materi hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk ibu pribadi dan untuk kalian anak-anak ibu. Ibu tutup dengan terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini, dan mohon maaf sekali lagi jika terdapat kesalahan dari ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.